kemarin ketemu dengan Mas Anies saya upload ya. Kemarin ketemu dengan Pak Prabowo saya upload gitu. Ketemu dengan Cak Imin kemarin saya upload gitu. Ketemu dengan Pak Erlangga saya upload. Untuk apa? Untuk mendinginkan saja. Pelangi itu indah karena warnanya banyak disatukan. Tapi kalau warnanya sendiri-sendiri nggak indah gitu ya. Kita itu memang beda. Jadi jangan pernah disama-samakan. Yang bisa apa? Dipersatukan. Mari kita berbuat baik terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya doakan Bapak Ibu sehat selalu. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan keluarga besar LDI ini, membicarakan bagaimana toleransi, bagaimana kemudian tadi dijelaskan dengan sangat bagus sekali oleh Pak Singgih terkait dengan sejarah bangsa ini, konsensus bangsa ini, dan tentu saja kita mesti mencoba merawat. Beberapa waktu terakhir ini saya mengikuti apa yang terjadi di banyak negara. Diwawancarailah saya 2 hari yang lalu oleh mahasiswa ilmu politik dari Amerika. Mereka bertanya tentang how about democracy in Indonesia gitu. Lalu saya bercerita tentang pengalaman mulai pemilu tahun 1955 yang menurut saya yang pertama kali partainya banyak dan hasilnya juga lumayan. Setelah itu pemilunya tidak ada kabar lagi dan kemudian masuk pemerintahan era baru dan kemudian terjadi klasterisasi di dalam partai-partai. Terus kemudian ya cukup stabil agak lama sampai tahun 99 dan tahun 99 berubah dengan sangat dahsyat sekali karena apa? Karena kejadian ya 96 ada terjadi tragedi demokrasi, terus kemudian 98 terjadi situasi chaos, ekonomi hancur-hancuran, terus kemudian 99 terjadi pemilu. Itu sejarah Bapak Ibu. Dan hari ini kita kemudian mendapatkan satu mungkin berkah, mungkin juga kalau kita tidak bisa merawat, maaf ya bisa jadi musibah. Apa itu? Suasana yang sangat demokratis menuju partisipasi masyarakat untuk membangun yang jauh lebih baik. Lalu siapapun sekarang bisa menjadi apapun. Mungkin tanpa ada proses demokrasi dan demokratisasi yang terjadi, kayaknya saya tidak mungkin menjadi gubernur Jawa Tengah begitu. Tidak mungkin saya dulu menjadi anggota DPR RI. Maka di samping cerita tentang bagaimana wawancara seorang mahasiswa dari Amerika ke saya kurang lebih 30 menit itu, ternyata Bapak Ibu turunannya banyak sekali. Turunannya banyak sekali. Tadi saya sepakat sekali bahwa pendiri bangsa ini, ya, pendiri bangsa ini ada politisi, ada para ulama, begitu ya. Terus kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat yang merepresentasikan banyak kelompok. Mereka menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik. Mereka menginginkan harapan-harapan masa depan sebagai bangsa dan negara yang lebih baik. Tentu saja konsensus atau sepakat ini yang mesti kita rawat. Di dalamnya pernik-perniknya banyak Bapak Ibu. Ada pesan kesejahteraan, ada pesan toleransi, ada pesan saling menghargai, ada pesan hak asasi. Wah, sekarang lebih banyak lagi. Ada pesan gempuran bonus demografi, karena banyak sekali anak muda kita, besok ke depan mereka ini mau kita apakan? Mereka butuh ruang untuk tempat tinggal, untuk sekolah, untuk olahraga, untuk bekerja, dan seterusnya. Mereka butuh tempat untuk healing, anak-anak muda sekarang, piknik ya, bisa refresh kembali bersama keluarga. Tapi mereka juga butuh makan, mereka butuh pendidikan, ya mereka butuh ruang-ruang lebih banyak untuk bisa menyampaikan gagasan atau idenya. Dan dunia berkembang dengan sangat dahsyat. Ada dunia nyata, ada dunia maya. Seperti hari ini saya tidak bisa datang, tapi kita bisa hadir. Maka kehadiran melalui teknologi semacam inilah silaturahmi yang seharusnya kita bisa jaga. Jadi ada satu yang baik karena perkembangan teknologi, termasuk alat kecil ini. Alat kecil ini sekarang bisa menjadi harimau juga. Kalau dulu mulutmu harimau, sekarang jarimu bisa jadi harimau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati,
Maka saya senang sekali LDI membawa tema ini karena konteksnya menjadi pas. Tahun-tahun depan, bulan-bulan depan, ya kira-kira ya 3-4 bulan ke depan situasi kita pasti bisa hangat. Tapi siapa yang bisa mendinginkan? Ya kita. Karena apa? Karena toleransi. Kalau kita berbeda pada pilihan-pilihan, buat saya itulah penghormatan yang mesti diberikan. Itulah ujian yang mesti diberikan. Maka sekarang kita mesti betul-betul bisa membaca bagaimana sejarah itu bisa berjalan, bagaimana tantangan masa depan itu mesti kita respon, dan bagaimana posisi kita hari ini ketika kita berkomunikasi dengan yang lain. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ketika kita melihat perbedaan suku, tapi dia orang Indonesia, toh mimpi kita adalah mimpi kemakmuran bersama. Ketika kita berbeda, melihat perbedaan ras atau golongan, toh ketika kita orang Indonesia, pasti mimpinya sama. Atau barangkali ketika kita berbeda agama, pasti mimpinya sama. Maka kemudian, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati itu. Saya bertemu dengan banyak tokoh agama beberapa hari terakhir. Kalau yang tokoh agama Islam sudah terlalu sering, memang kita komunikasi cukup intens, apakah itu dari kelompok-kelompok yang ada di sekolah-sekolah, di kegiatan ormas Islam, di organisasi-organisasi yang ada, atau barangkali pada event seperti hari ini yang nanti narasumbernya banyak termasuk dari Pemprov. Ya, kalau kemudian kita berbicara pada agama yang lain, umpama kemarin pembacaan Tripitaka, itu kalau kita apa ya, seperti MTQ gitu kayaknya ya kalau Muslim, itu di Borobudur, dan mereka menyampaikan penghormatan karena kami terima kasih Pak, sekarang kami bisa menggunakan sebagian kecil ruang dari Borobudur untuk ibadah umat Buddha. Atau umat Hindu yang ada di banyak tempat dari Indonesia kemarin juga menyampaikan terima kasih karena sudah berbicara di ruang, sedikit ruang yang ada di Candi Prambanan. Maka cara penghormatan kita Bapak Ibu yang bisa diberikan. Meskipun masih ada lagi, kemarin saya ketemu para pendeta, kenapa ya Pak Ganjar, kalau kita buat rumah ibadah kok tidak mudah? Padahal konstitusi kita memberikan kesempatan itu. Maka diskusi-diskusi panjang ini ternyata Bapak Ibu bisa diselesaikan dengan apa? Duduk bersama, ngobrol, ngopi, orang Jawa bilang rembukan. Ono rembuk dirembuk. Duduk manis, kita kemudian bicara dari hati ke hati, mengurangi emosi-emosi kita. Apalagi berkait dengan spirit kelompok masing-masing. Itulah sharing. Itulah cara kita berbagi. Maka kita melihat perkembangan dunia Bapak Ibu. Amerika beberapa waktu hari terakhir, tahun terakhir maksud saya, ya sebagai negara kampion demokrasi ternyata ya terjadi banyak masalah. Ternyata yang kelompok putih, kelompok hitam masih bentrok. Ada pemilu kemarin pilihan presidennya tidak sama pengakuannya di antara kelompoknya, lalu parlemennya diduduki. Dan saya ceritakan sama peneliti Amerika itu bahwa di Indonesia itu sudah pernah terjadi tahun 98. Dan kemudian pada era Pak Jokowi terjadi juga inovasi baru. Apa itu inovasinya? Yang kalah diajak dalam pemerintahan. Apa? Agar dingin saja situasinya. Dan kemudian saya kira this is the long way experiences from Indonesia demokrasi. Jadi sebenarnya kita sampaikan kepada mereka bahwa akhirnya Indonesia juga punya pengalaman yang bagus kok. Karena para ulamanya, para politisinya, para tokoh masyarakatnya, ya, tokoh-tokoh agamanya bisa berebut, bisa berkumpul. Seperti FKUB umpama saya ceritakan, FKUB ini menarik karena ada FKUB muda. FKUB muda ini sebagai satu cara bagaimana kita mengajak anak-anak muda untuk bisa berpartisipasi dalam merawat Indonesia, merawat keberagaman. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya pertunjukan, statement yang menunjukkan bahwa kita itu memang beda. Jadi jangan pernah disama-samakan. Yang bisa apa? Dipersatukan. Itulah kalau guru saya menyampaikan, pelangi itu indah karena warnanya banyak. Disatukan. Tapi kalau warnanya sendiri-sendiri, nggak indah gitu ya. Itulah filosofi yang paling sederhana. Dan sebagai orang Jawa Tengah, tentu saja kita bisa melihat, mendengarkan, mengalami tiap hari. Bahwa kalau tetangga kita sakit ditengok kan. Kalau ada yang sunatan ya teko, rewang gitu ya. Kawinan, teko, rewang, nyumbang gitu ya. Atau barangkali ada kematian. Pasti semua bergegas.
Mereka takziah bareng-bareng, ziarah kubur dan sebagainya itu juga bareng-bareng gitu ya. Atau kemudian menggali kubur dari masyarakat, mendoakan dan sebagainya. Ada yang tahlil juga begitu dengan doa-doa masing-masing. Dan tentu saja itu suasana yang hari ini kita rasakan dalam konteks Indonesia. Dan saya terima kasih atas partisipasi banyak kelompok masyarakat, umpama pada saat pandemi kemarin. Semuanya bergerak, kelompok agama semuanya bergerak. Itu pertunjukan yang paling dahsyat. Maka saya terinspirasi oleh Bapak Ibu loh. Saya terinspirasi oleh kelompok-kelompok masyarakat loh yang sering menjaga itu. Maka muncullah Jogo Tonggo itu kan dari sana saya. Emangnya pikiran Ganjar sendiri? Enggak lah. Tugas saya adalah merangkai Bapak Ibu. Tugas saya merangkai. Yang kita harapkan nanti menjelang tahun-tahun politik ini kita harapkan kita bisa meredam seluruh emosi. Kita bisa menyampaikan dengan baik. Saya juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua-ketua partai, begitu ya. Saya omongkan dan seringkali saya upload. Saya haji kemarin ketemu dengan Mas Anies, saya upload ya. Kemarin ketemu dengan Pak Prabowo, saya upload gitu. Ketemu dengan Cak Imin kemarin saya upload gitu. Ketemu dengan Pak Erlangga saya upload. Untuk apa? Untuk mendinginkan saja. Karena nanti kalau tidak, makhluk politik gitu, seperti saya ini menjadi tertuduh wakil kita ini yang membuat ramai gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya dari IDLDI melakukan seminar ini, webinar ini, silaturahmi kebangsaan ini bagian dari penyejuk sekaligus prakondisi agar kita melihat segala sesuatunya itu kita pernah kok, biasa kok. Jangan sampai seperti Amerika yang kemarin, terjadi perbedaan transparan, dia kampion demokrasi loh ya. Atau barangkali di Perancis kemarin negaranya dibakar. Atau kemarin kita melihat di Afghanistan, ibu-ibu tidak boleh lagi banyak berkegiatan. Perempuan tidak boleh lagi sekolah. Musik tidak boleh di sana. Akhirnya apa? Semua bermigrasi ke Pakistan. Ini contoh-contoh negara yang sudah ada. Sudah ada contohnya. Maka mari kita mulai sadar untuk membangun itu demi cita-cita kita bersama-sama. Jadi pada saat dulu negeri ini berdiri, kemudian ketemu pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa untuk kita bicara harus ada dasar negara loh ya. Terus kemudian muncul Pancasila. Pancasila pun tidak begitu saja. Diskusinya panjang sekali, termasuk dari kelompok-kelompok masyarakat. Ulama dulu berperan loh. Ya, ketika kemudian ada Piagam Jakarta dan kemudian akhirnya harus ada kalimat yang dihilangkan, itu ulama berperan sangat tinggi sekali. Jangan dilupakan loh itu. Kalau tanpa peran ulama kita juga tidak bisa itu ya. Jadi Bapak Ibu, konsensus ini yang disampaikan Pak Sigit tadi menurut saya bagian yang penting dan tugas kita merawat. Dan saya terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu mau merawat ini karena ini yang kita lakukan. Merawatnya nggak sulit kan? Hanya satu saja. Mari kita berbuat baik terhadap sesama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.